Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan signal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin. Teman-teman, salam sehat, salam profit teman-teman ya. Yang hari ini tanggal 11 Mei ya, yang kita lihat indikator fear and greed ya. Sekarang di extreme fear ya 12 ya teman-teman ya. Jadi ketidakpastian market. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau lihat berita ya di bahwa belakangan ini kenapa sih Bitcoin selama 6 minggu terakhir tuh kebanyakan ke arah downtrend ya teman-teman ya. Karena salah satunya selama masa pandemi kan Amerika Serikat telah membuat kebijakan yang menghasilkan konsekuensi buruk nih di masa depan. Jadi saat kemarin yang pandemi 2 tahunnya 2020 sampai 2021, sehingga dia memberikan bantuan kepada orang-orang yang pandemi dan mengharuskan mencetak banyak dolar teman-teman, sehingga inflasi Amerika melonjak menjadi 8,5% Maret di 2022 ya, sehingga menaikkan suku bunga. Nah, efek dari inflasi ini, Fed ini harus bersifat agresif dengan meningkatkan suku bunga dan bahkan mengurangi resiko neraca bank besar-besaran. Akhirnya aset yang seperti kayak saham, kripto itu pada tumbang ya teman-teman ya. Jadi memang kita pun juga di sini tradingnya baik yang di spot ataupun future juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, kalau kita misalkan lihat di sini ya teman-teman, di Glassnode ya melaporkan arus masuk Bitcoin ke bursa mencapai yang tertinggi dalam 3 bulan. Jadi 1,7 juta Bitcoin pada 9 Mei, artinya Wells telah menjual asetnya nih secara besar-besaran ya, yang mengakibatkan penurunan sangat besar. Jadi data CryptoQuant ini juga menunjukkan bahwa Wells yang mengirimkan 10 hingga 10.000 Bitcoin ke bursa lebih besar daripada investor retail. Dengan demikian saat ini Wells lebih panik daripada investor retail dalam menghadapi kondisi pasar. Jadi makanya kenapa kita ya jangan ikut panik. Kalau kitanya uangnya pakai uang dingin ya teman-teman santai. Tapi kalau teman-teman pakai uang panas tuh, teman-teman pakai uang margin yang di ini ya forex ya pasti habis lah teman-teman ya. Nah, makanya di sini kita pakai analisa apapun juga berantakan teman-teman ya. Yang tadi ya sinyalnya bagus malah jadi drop ya teman-teman ya, karena seharusnya di Bitcoin ya kalau kita lihat ya di sini teman-teman ya, technical analisa ya, sebenarnya itu support kuat itu 37.000 teman-teman, karena di 37.000 sudah jebol. Dan kalau misalkan teman-teman yang lihat video-video saya sebelumnya tentang technical analisa Bitcoin ya, sebenarnya itu memang benar di 5 Mei sudah ada sinyal sell, sampai sekarang belum ada sinyal buy untuk short term ya teman-teman ya. Walaupun kalau kita lihat dari time frame day ya ada candle hijau ya, tapi hijau ini kayak hijau kopong teman-teman ya. Kembali lagi di sini juga bisa aja jebakan Batman ya. Dan kalau udah tembus di bawah 37.000 ya, ya itu udah pasar ke bearish ya, karena support kuatnya next ke 30.000. Nah, kalau misalkan 30.000 dia tembus ke bawah ya, dia udah potensi ke 28.000. Nah, kita lihat di 28.000 dia ada membalikan ya. Kalau kita lihat time frame-nya 4 hour, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dia ada sedikit perlawanan ya, di kemarin sempat sentuh di 29.720, dia sempat naik lagi ya di time frame 4 hour. Jadi memang kalau di sini ya teman-teman bermain spot ya, teman-teman kalau memang mau sabar dan tidak mau nyangkut ya teman-teman tunggu aja. Kalau memang mau benar-benar ditunggu di 28.500 ya. Kalau benar-benar mau tunggu dan kemungkinan potensi turun di situ ada nggak? Bisa teman-teman ya. Jadi jangan bilang nggak bisa, karena kita di sini pasar tuh kita harus siapkan kemungkinan terburuknya ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan di sini pun dia sampai hari ini pun 11 Mei jam 11 siangnya dia belum tembus di 31.300 ya. Karena secara time ini masih di garis support resistennya, jadi masih belum di support resistennya. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat memang secara teknikal ini ya teman-teman bisa perhatikan bahwa angka-angka itu ya tidak, kalau memang dia nggak jebol ya kembali lagi ya teman-teman harus waspada ya, apalagi yang bermain future ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita lihat secara time frame day lagi ya, di sini kalau saya lihat ya memang kan masih kemarin belum sempat tembus di 32.000, sempat 32.700, akhirnya turun lagi ya.
karena memang support yang terkuat dia, next resisten terkuat dia di 32.500 ya teman-teman ya. Kalau dia nggak bisa tembus dengan sempurna ya kembali lagi dia akan turun lagi ke 30, next ke 28.000 ya. Dan karena di sini belum ada sinyal buy secara short term ya. Kalau misalkan teman-teman yang bermain future atau bermain spot, saya akan selalu bagi di Twitter saya. Teman-teman juga bisa follow di Twitter saya di link deskripsi. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, ada next berita nih selain kabar buruk ya atau kabar ini, sekarang ada kabar baiknya. Kabar baiknya apa teman-teman? Ini tentunya ya kalau kayak kemarin ya yang teman-teman lihat bahwa si Naib ya Bukele Presiden El Salvador beli dah 500 koin ya teman-teman ya di average 31 sampai 30.000 ya. Jadi makanya kenapa juga di situ ada rebound sedikit ya teman-teman ya. Jadi ada nafas segar lah ya. Jadi sehingga membuat Bitcoin BTC juga naik ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di Glassnode juga ya teman-teman ya. Nah, di sini di 12 jam terakhir di BTC masih ada yang optimis tuh teman-teman, dimana di Bibit masih ada pasang yang long 50%, kemudian di Binance 56%, ada yang pasang short 57% di Bitmax ya. Jadi ada yang juga Bitfinex dipasang 100%. Jadi kembali lagi masih ada yang optimis masih akan naik ya. Kembali lagi ya, kalau untuk memang jangka panjang ya pasti naik kembali lagi. Tapi untuk jangka pendek saya masih lihat situasi ya. Kalau misalkan saya masuk pun saya masuk tipis karena jangan sampai ya kembali lagi mau main di future tuh atau mau main di forex Bitcoin ya kembali lagi jangan sampai nyangkut lah. Kalau bisa memang kalau kita masuk secara dengan money management ya teman-teman. Dan kalau next kemudian saya ada informasi buat yang pecinta koin meme ya, Dogecoin dan Shiba Inu ya, dimana kalau teman-teman lihat di coin market cap ya di twitternya ya, bahwa Gucci itu menerima pembayaran nih Dogecoin dan Shiba Inu ya. Jadi di paling lambat di akhir musim panas tahun ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang koin meme itu juga udah banyak untuk melakukan pembayaran ya. Dan kalau misalkan teman-teman para pecinta Dogecoin dan Shiba Inu ya kabar baik ya. Nah kalau kita lihat aja secara teknikal ya teman-teman ya. Kalau secara teknikal ini kita mulai dari Dogecoin ya. Dari D yang memang sih di sini belum ada sinyal buy ya teman-teman ya. Walaupun memang dua candle ini, dan kalau misalkan teman-teman mau nunggu pun itu teman-teman kalau bermain the spot ya teman-teman bisa nunggu di 0,0994 ya. Kalau misalkan teman-teman mau buy dari sekarang pun tetap dengan money management ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di time frame 4 hours-nya ya, di Dogecoin ini dia kemarin tembus pernah di 0,0992 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nunggu ya teman-teman di sekitar sini ya. Nah tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau nunggu, mau misalkan mau nunggu ya nanti lebih ini ya teman-teman bisa nunggu di sekitar area 0,1050 ya teman-teman ya, sekitar area ini ya. Jadi kalau misalkan di bawah turun lagi ya teman-teman beli di 0,09 karena ini sini dia ada dua kali rejection atau dia pantul lagi ya. Jadi lihat dari market ini kita nggak bisa all in ya teman-teman ya, kita harus beli dengan cicil ya. Nah kalau misalkan kita lihat dari time frame one days ya, jadi memang potensinya masih besar kok. Jadi untuk dia belum tembus di 0,16 ya masih belum naik ya teman-teman ya, masih sekitar area-area ini ya teman-teman ya. Nah ini tentang Dogecoin. Nah kita lihat ke Shiba ya teman-teman ya, secara teknikal. Nah secara teknikal pun juga sama, secara time frame day-nya belum ada sinyal buy ya, baru ada kemarin sinyal satu candle hijau dan sekarang malah koreksi ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat di time frame 4 hours-nya teman-teman bisa lihat bahwa di sini dia pernah tembus di 0,041362 ya teman-teman. Kalau memang mau sabar ya di situ, tapi kalau memang teman-teman mau nanti pasang jaring-jaring nih ya teman-teman bisa pasang jaring di sekitar 0,041527 kalau mau pasang jaring ya sekitar sini ya teman-teman ya. Nah next kalau misalkan di bawah turun lagi ya pasang jaring di 0,041359 ya. Itu untuk secara teknikalnya Shiba ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi di sini bukan ajakan beli atau jual. Nah kembali lagi teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman yang bermain spot, teman-teman boleh cicil di area-area spotnya. Jangan sampai teman-teman beli asal beli tidak tahu titik entry yang mana yang tepat. Kembali lagi teman-teman asal spot tinggal average down yang lama-lama duit teman-teman habis ya. Teman-teman harus benar-benar pakai uang money management yang ketat ya, apalagi dengan pakai seperti ini. Cuan 3-5% teman-teman bisa take profit ya kalau yang bermain dengan spot. Kalau bermain dengan future ya hati-hati ya. Kalau dari segi
segi teknikal ya future itu ke arah masih downtrend ya, masih arah bisa turun. Makanya saya masih wait and see, dan saya juga kalau dengan kayak gini pun saya juga time frame-nya 30 menit ya teman-teman ya. Nah, itu aja teman-teman yang mau saya bagikan buat teman-teman secara teknikal Bitcoin, secara Dogecoin sama Shiba Inu ya. Semoga teman-teman channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman bisa share, bisa like, bisa komen ya untuk technical analisa saya. Oke, sekian dari saya. Salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.